Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana pada pagi hari yang cerah ini kita semua dapat berkumpul bersama dengan takdir terbaiknya di dalam liqa virtual yang telah kita sepakati dan kita agendakan bersama. Semoga kedatangan kita, kehadiran kita secara virtual ini senantiasa dapat menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT, keberkahan keluarga kita dan juga masyarakat di sekitar kita. Ikhwatul iman rahimakumullah. Juga kedatangan kita senantiasa menautkan hati kita. Hati-hati kita menjadi satu, menjadi padu, menambah semangat ukhuwah Islamiyah di antara kita dan sebagai wasilah berkembangnya dakwah Islam di muka bumi ini. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang 3 hal pokok prinsip pada manusia yang terdiri dari jasad, akal, dan juga ruh. Kemudian pada pagi hari ini, mari kita lanjutkan kajian Ma'rifatul Insan untuk meneruskan pembahasan kita yang pada pekan yang lalu, dan pagi hari ini saya akan memberikan materi tentang tujuan, fungsi, dan tugas utama manusia di dalam slide berikut ini. Ikhwatul iman rahimakumullah. Allah SWT menciptakan kita umat manusia tentu punya tujuan, punya fungsi, dan punya tugas yang utama. Apa tujuan daripada Allah SWT menciptakan manusia? Tentunya sudah sering kita dengar, sering kita kaji, sering kita mendengarkan dari ceramah-ceramah ustadz, khutbah-khutbah Jumat, dan lain sebagainya. Mari kita kaji kembali dalam pertemuan liqa pagi hari ini. Allah SWT di dalam Quran surah 51 ayat 56 yang sangat mutawatir berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah SWT menciptakan manusia dengan satu tujuan. Wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku ciptakan jin, wal insan, dan juga manusia, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Jadi satu tujuan Allah menciptakan kita hanyalah untuk beribadah. Sehingga mari kita evaluasi kembali, reorientasi tujuan kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, sebagaimana dalam firman yang lain, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Innas sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah SWT. Jadi seluruh denyut nafas kita, seluruh denyut dan jantung kita, tarikan nafas kita, aliran darah kita, semua hanya untuk Allah SWT. Itulah hakikat daripada tujuan kehidupan kita. Jadi semua yang kita lakukan dari
bangun sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri adalah ibadah. Nah, di lain waktu kita akan bahas tentang ibadah itu sendiri, bagaimana syarat, rukun, kemudian hasil daripada ibadah kita. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian yang kedua, fungsi Allah SWT menciptakan kita adalah sebagai khalifah, wakil Allah di muka bumi. Begitu mulianya Allah SWT mengutus kita, memberikan amanah mandat kepada kita selaku khalifah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka para malaikat bertanya, adakah engkau hendak menjadikan di muka bumi orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Allah SWT berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 30 ini memberikan beban fungsi kita umat manusia, dan para malaikat pun sempat protes, sempat bertanya kepada Allah, apakah engkau hendak menjadikan orang yang akan menumpahkan darah, orang yang akan membuat bencana? Tapi Allah menjawab dengan bijak, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan fungsi khalifah ini adalah yang pertama, bahwa kita sebagai pemimpin yang mengatur bumi ini tentunya berdasarkan undang-undang Allah, berdasarkan syariat-syariat Allah, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian fungsi yang kedua kita sebagai khalifah tentunya memakmurkan bumi dan mengeluarkan potensi yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya pada kemakmuran manusia yang ada di muka bumi, seperti amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara, dikuasai oleh khalifah artinya, dan digunakan untuk sebesar-besarnya buat kemakmuran rakyat. Nah, ini sebenarnya amanahnya, bukan kemakmuran penguasa, bukan kemakmuran pejabat, bukan kemakmuran konglomerat, tapi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya sudah match antara undang-undang kita dengan fungsi kita sebagai khalifah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian yang terakhir fungsi kita diberikan oleh Allah SWT, tugas kita adalah mengemban amanah tersebut. Mengemban amanah tersebut, bagaimana kita setelah diberikan tugas, maka kita amanah dengan tugas itu. Nah, Allah SWT di dalam surah Al-Ahzab ayat 72 berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna aradna al-amanata 'alal samawati wal ard wal jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Semuanya enggan untuk memikul amanah ini dan khawatir akan mengkhianatinya. Kemudian dipikulkanlah amanat itu oleh manusia. Sungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Artinya apa? Sebelumnya Allah SWT sebenarnya menawarkan ya kepada langit, bumi, dan gunung, dan semuanya menolak. Dan hanya karena Allah tadi dengan kemahatauannya membebankan kepada manusia, dan ternyata ya, manusia menerima amanah tersebut. Nah, ketika kita sudah menerima, maka jalankanlah amanah itu, jalankanlah tugas itu dengan penuh amanah dan resepnya sesuai dengan yang Allah perintahkan di dalam surah 38 ayat 26. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum adzabun adzim. Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah, penguasa di muka bumi ini. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Jadi hal ini diperintahkan kepada Daud otomatis kepada seluruh manusia, bahwa tugas ya mengemban amanah ini yang pertama ya kita harus berlaku adil, ya, memakmurkan bumi ini dan berlaku adil sebagai pemimpin. Ya. Adil ini ya, tidak harus sama rata tapi proporsional ya, sesuai dengan tugas, wewenang, dan juga fungsi-fungsinya. Adil ini akan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran, ya, tidak akan memberikan ketimpangan. Ya. Kalau hari-hari ini kita melihat, menyaksikan, ya, seperti di negara kita disparitas antara kaya dan miskin itu begitu kentara, sehingga menimbulkan gejolak, menimbulkan ketidakamanan, ketidaknyamanan, dan lain sebagainya. Maka mari kita ketika menjadi pemimpin ya lihat di setiap levelnya, maka kita akan menjalankan keadilan ini dan tidak mengikuti hawa nafsu kita, tidak mengikuti nafsu yang cenderung menyesatkan ya. Karena kalau kita mengikuti nafsu cenderung akan menyesatkan kita, maka itu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah ketika kita mengikuti nafsu kita. Sungguhnya Allah SWT sangatlah berat azabnya. Nah, itu adalah yang bisa kita diskusikan, ya, bisa kita bahas di dalam pertemuan pagi hari ini mengenai tujuan, ya, tugas dan amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita selaku manusia. Semoga kita
mulai pada pagi hari ini mengintrospeksi dan mengevaluasi kembali, sudahkah kita menjalankan ya tujuan ya, dari penciptaan manusia ini, menjalankan tugas ya sebagai khalifah yang memakmurkan dan juga berlaku adil kepada sesama, dan juga mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya, yang semua itu akan kita rasakan ya manfaatnya, kedamaiannya, kenyamanannya, keberkahannya kepada kehidupan kita, keluarga dan masyarakat kita di dunia dan di akhirat. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.